mungkin bisa dengan keluarga. Tapi di sini juga kita saudara satu perumahan Tarungga Village. Jadi jangan sampai ketika berlomba ini ada ngerasa, oh ini lawan saya, ini jangan. Kita sama-sama saudara. Yang kedua, semangat solusi. Saya yakin bapak-bapak calon ketua RT di sini akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Buat perumahan Tarungga Village. Kemudian yang ketiga, setelah tadi semangat bersaudara, semangat solusi, semangat sukses bersama. Jadi tidak ada ketika setelah kompetisi atau setelah perlombaan ini, ada yang dalam tanda kutip ya, pasti akan ada yang menang dan ada yang belum beruntung seperti itu. Tapi kita tetap sukses bersama, jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak ada yang saling menjelekan, tidak ada yang saling kalau istilah kampanye itu kampanye yang kurang bagus terhadap lawan lainnya. Kita buat kebersamaan lah di Tarungga Village ini. Alhamdulillah kami bersyukur di sini ada 3 calon yang ini sudah benar-benar calon terbaik yang ada di perumahan Tarungga Village. Baik, wah ini sudah banyak lagi yang menunggu nih. Izin di sini saya didampingi oleh panitia pelaksana, ada Pak Arif ya, teman-teman yang lainnya melalui Zoom meeting. Suara saya mudah-mudahan terdengar dengan jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang pertama kita akan dengarkan paparan terkait dengan visi, misi, dan program dari calon yang pertama, yaitu Bapak Adam. Kepada Bapak Adam dipersilakan. Bapak Adam nanti ada slide, nanti saya akan coba tampilkan. Silakan nanti Bapak Adam bisa bisa mengikuti ya. Maksimal 10 menit. Oke, saya tampilkan Pak Adam ya. Sebentar. Iya, ngomong gini aja. Oh gitu. Nah, ya, gitu. Ya, buka ini, buka video. Silakan buka video sama buka ini. Buka suara. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Mohon izin paparannya sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih Bu Yulia. Oke. Baik, silakan Pak Adam, waktu 10 menit ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak ada tuh Pak. Kang, jangan di-mute Kang Denny. Jadi suara Pak Adamnya nggak kedengeran. Sudah dibuka mute-nya ya? Oke. Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan RW 16 Tarungga Village. Yang saya hormati para pengurus RT, peserta yang hadir di Aula Al-Uhwah. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan salah satu acara, yaitu pemaparan visi misi yang dilakukan oleh bakal calon Ketua RW 16 di Tarungga Village. Perlu diketahui sekilas untuk mengulas sedikit pemahaman tentang organisasi atau kepemimpinan adalah, organisasi adalah ibarat sebuah organ yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika organ itu membutuhkan sesuatu, harus membutuhkan organ yang lain. Contoh, ketika organ ini ada yang namanya kepala, maka di kepala itu ada telinga. Di telinga ada perangkat yang lainnya. Di kepala ada mata, di kepala ada otak, di kepala juga ada mulut. Jadi ketika hati ini berkeinginan, hati sanubari ini adalah mempunyai suatu kehendak, maka hati itu tidak bisa merancang. Hati itu tidak bisa memprogram, maka memerintahkan kepada otak. Nah, dari otak inilah yang bisa merancang program, bisa melakukan segala sesuatunya agar tujuan itu tercapai. Dari otak
tidak bisa mengambil sesuatu itu dengan mudah. Maka dibutuhkanlah tangan. Ya. Dari tangan dan kaki. Kaki itu tidak bisa segala sesuatunya itu dilakukan dengan sendiri. Semua harus dengan kebutuhannya masing-masing. Maka itulah yang dinamakan dengan organisasi. Ibarat sebuah organ yang ada dalam diri manusia. Nah, hari ini saya akan memaparkan visi misi yang saya buat pada hari ini sebagai persyaratan untuk maju di Ketua RW 16 ini. Jadi visi yang saya terapkan adalah, visi yang saya cantumkan adalah terwujudnya masyarakat RW 16 Kelurahan Kedung Waringin yang guyup, kreatif, mandiri, berdaya saing, dan bermartabat yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi visi ini intinya adalah sebuah kerukunan, mengamalkan sebuah sila, mengamalkan sebuah dasar negara yang tercantum di dalam sila Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kerukunan itu tercipta bila masyarakatnya damai, bila masyarakatnya guyup, bila masyarakatnya mempunyai suatu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah visi yang kami emban untuk menjadi bakal calon RW 16. Ya. Oke. Selanjutnya, pemaparan tentang misi. Ya. Misi di sini yang pertama adalah membangun kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa. Itu misi kami yang pertama. Misi kami yang kedua adalah meningkatkan pelayanan publik dan membangun pelayanan kebutuhan administrasi berbasis informasi dan teknologi atau IT. Misi kami yang ketiga adalah pemantapan pembangunan lingkungan RW 16 dan pemulihan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Misi kami yang keempat adalah menggali dan menumbuh kembangkan potensi masyarakat serta melestarikan budaya tradisional dan kearifan lokal. Selanjutnya, misi kami adalah memelihara ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah RW 16. Selanjutnya, misi kami adalah meningkatkan partisipasi pemberdayaan UMKM untuk kesejahteraan warga. Selanjutnya adalah yang terakhir, misi dari saya sebagai calon urut nomor 1, membangun dan meningkatkan hubungan kemasyarakatan dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Yaitu adalah misi yang kita emban, dan visi misi ini saya programkan dalam program 7 karya nyata. Slide-nya mungkin Kang Denny bisa ditampilkan yang terakhir ya. Setelah visi misi sudah selesai, yang terakhir adalah program 7 karya nyata, program kerja 7 karya nyata. Program kerja kami apabila terpilih nanti menjadi Ketua RW 16, yang pertama adalah mensosialisasikan program fingerprint analisis untuk mengetahui potensi, bakat, dan karakter anak yang akan berpengaruh kepada pendidikan serta lingkungannya. Yang kedua adalah konsolidasi kepada warga yang bekerja di bidang IT untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi seperti aplikasi RT Pintar atau scan barcode sebagai sarana menampung saran dan aspirasi warga di lingkungan RW 16. Yang ketiga adalah mengadakan kerja bakti di lingkungan RW 16 sebagai semangat gotong royong warga. Yang keempat, membentuk tim kepengurusan RW 16 yang berintegritas, yang bekerja penuh dengan tanggung jawab. Yang kelima adalah mengevaluasi program kerja sepekan 1 kali bersama kepengurusan RT dan RW 16 dalam melayani warga Transloge Village. Yang keenam adalah mengajukan pembangunan sekretaris RT RW dan Posyandu setelah menetapkan titik lokasi di Fasos atau Fasum Transloge Village. Dan yang terakhir adalah program kerja karya nyata kami adalah yang ketujuh, memberdayakan wanita atau ibu-ibu warga RW 16 dalam kegiatan PKK berdasarkan program kerjanya. Ya, demikian apa yang disampaikan
melalui visi, misi, dan program kerja karya nyata kami apabila terpilih menjadi Ketua RW 16. Yang terpenting adalah kita berorganisasi tidak sendiri, kita berorganisasi ibarat sebuah organ yang saling membutuhkan. Yang ibarat sebuah organ yang saling menolong, yang saling melengkapi. Jadi kebersamaan ini adalah sebuah ketauhidan. Ketauhidan inilah yang kita harus lakukan untuk melengkapi satu sama lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan program visi, misi, dan program kerja karya nyata kami apabila terpilih menjadi Ketua RW 16. Mungkin 2 menit lagi saya tutup dengan pantun, Kang. Boleh ya? Silakan. Pantun ya, boleh pantun ya. Karena kita kan warga Jakarta nih, banyak kan ya warga Jakarta, warga Indonesia gitu ya. Kami tutup dengan pantun. Lelah kaki ketika berjalan naik. Cakep gitu ya? Kok nggak bilang cakep ya? Boleh cakep ya? Lelah kaki ketika berjalan naik. Cakep. Ketika lelah beristirahat di taman ratu. Apabila TBV ingin lebih baik, mari kita coblos nomor 1. Cakep. Itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga yang sudah memaparkan. Izin yang lain di mute dulu ya. Terima kasih pada Padam yang sudah memaparkan visi misi dan programnya. Silakan mungkin tepuk tangan di tempat masing-masing. Oke. Baik. Masih ada 1 menit tapi berhubung karena Pak Adam sudah selesai, kita lanjutkan ke nomor 2. Mohon izin nanti saya coba tampil dulu Pak Sandy sebentar. Ini yang mana ya? Yang satu. Ini yang bawah. Dulu yang bawah, bentar. Pakai kunci. Nggak bisa Pak Rongko. Satu bisa. Ini aja kok. Muter bisa tapi berkali-kali. Oke, mohon yang tidak berkepentingan nanti ada sesi tanya jawab untuk bisa di mute masing-masing ya sebelum nanti di mute oleh admin ataupun host. Kita akan dengarkan paparan visi misi dan program dari kandidat nomor 2 yaitu Bapak Sandy. Sebentar saya tampilkan dulu ininya. Ada apa? Ya, dikurangi. Tahan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Di Zoom, Kang. Di Zoom sudah terlihat belum? Iya, di Zoom, Kang, kurang gede. Oke. Sudah terlihat? Terus, Kang, terus. Cukup ya segini ya. Yo, sip. Oke, baik. Bisa kan kelihatan? Pak RT. Pak RT Sandy, waktu dipersilakan 10 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia pembentukan RW yang bekerja sudah cukup keras dan beberapa tahun sudah mulai. Tapi insya Allah tanggal 28 nanti kita akan punya RW untuk Transboge Village. Dan terima kasih juga kepada para warga Transboge Village yang apresiasinya mau bersedia waktunya untuk bisa mengikuti program-program yang sudah ditentukan oleh tim pemilihan RW. Sebelumnya ingin saya memperkenalkan diri, nama saya Sandy Oka Saputra. Untuk saat ini saya bertinggal di Transboge Village Blok L8. Untuk pemaparan kali ini adalah visi dan misi. Sengaja saya tidak membuat PowerPoint dan lain-lain karena kesederhanaan itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Oke, untuk visi sendiri untuk pribadi saya adalah menjadikan lingkungan warga Transboge Village yang tertib, rukun, partisipatif, dan bertanggung jawab. Karena ini memang
beberapa tahun ini yang saya lihat memang belum ada rules yang dibuat dengan sedemikian rupa untuk pakem-pakem yang memang harus ditentukan di Transboge Village. Sehingga saya sangat setuju sekali bahwa Transboge harus memiliki RW. Itu menurut saya sangat penting sekali. Untuk misi, ada 3 poin misi yang saya coba paparkan, yaitu untuk mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan transparan. Untuk yang kedua adalah mewujudkan perumahan Transboge Village yang harmonis, aman, damai, tenang, dan tentram. Yang ketiga adalah mendorong warganya agar aktif dalam setiap pembangunan maupun aktivitas yang diselenggarakan di Transboge Village. Mungkin bisa dinaikkan dikit ini. Oke, untuk pemaparan sendiri, yang pertama adalah terwujudnya pemerintah wilayah yang efektif, efisien, profesional, dan transparan sebagai jembatan warga dengan Pemda atau pihak luar di Transboge Village. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah menertibkan Sekretariatan RW menyusun program kerja dan job desk. Menurut saya itu sangat penting. Kalau kita berjalan tidak ada rutenya, pasti kita nggak akan sampai tujuan. Sekalinya sampai tujuan, pasti akan banyak lika-liku. Untuk yang kedua adalah menyusun tata aturan dan ketertiban warga di Transboge Village dan menyangkut aturan seperti apa bentuk koordinasi antar RT, aturan izin tinggal, izin sewa atau kontrak, izin pemanfaatan dan pembangunan fasum, izin keramaian, izin pembangunan renovasi rumah, izin seperti hajatan ataupun acara-acara tertentu. Karena menurut saya ini sangat penting dan selama ini yang saya alami sebelumnya adalah loss yang sangat banyak, apalagi tentang perizinan masalah kontrak untuk acara seperti hajatan ataupun ada khitanan, itu sangat loss, dan apalagi bicara tentang masalah pasum. Selama belum ada RW ini, pasum pasti akan berantakan, tidak akan terorganisasi, dan insya Allah kalau terpilihnya saya menjadi RW Transboge Village, untuk periode ini insya Allah saya akan tata untuk pasum-pasum yang ada di Transboge Village agar fungsinya berfungsi semaksimal mungkin. Lalu untuk berikutnya adalah pendataan warga. Ini sangat penting sekali untuk pendataan warga di setiap RT. Karena kenapa? Karena perumahan itu sangat rentan dengan yang namanya kejahatan dan lain-lain. Bisa aja dia diam-diam masuk, ya udah kita tidak tahu. Kalau sebelumnya di wilayah RT 2 itu ada yang namanya tetangga bantu tetangga. Dengan program itu semoga kita kenal dekat dengan tetangga kita sehingga terjadi apapun atau ada orang yang tidak dikenal kita bisa langsung tegur tetangga kita. Oke, berikutnya adalah pendataan warga, menyiapkan program cepat dan kelanjutan, tindak KTP bisa ditargetkan pengurusan administratif. Karena kenapa? Perpindahan KTP ini bukan tanggung jawab RW semata, tapi ini adalah program yang memang disusun teman-teman pembentukan RW, sehingga ini adalah PR kita bersama. Gimana caranya target yang ditetapkan desa sudah sangat baik dengan kita. Yuk sama-sama kita berusaha untuk administratif bisa selesai dengan baik. Lalu berikutnya adalah membuat layanan call center untuk keperluan administrasi warga yang berhubungan dengan segala surat menyurat ke Pemda dan lain-lain. Jadi di sini sistem ini akan saya buat adalah kita tidak akan terlalu cepat, kita pasti akan melihat prosesnya atau progresnya seperti apa. Jadi tidak ada lagi namanya rule mau ke desa harus melengkap RW. Jadi segala rule itu harus warga, RT mengetahui, RW mengetahui, baru ke desa. Adapun RT yang mulai nakal, misalkan tidak perlu ke RW, langsung ke desa, ya itu sikat aja lah. Ya kan, kita data harus benar-benar kita belajarin, kita harus ikutin aturan itu. Lalu membuat laporan rutin kegiatan anggaran RW sebagai wujud transparansi. Jadi segala keuangan harus kita laporkan karena memang support RW itu adalah dari RT dan support RT dari warga. Sehingga kalau warganya tidak bisa kompak, RT nggak akan bisa jalan dan RW nggak akan bisa jalan. Jadi di situ kita penting banget
RT untuk mengingatkan setiap warganya seperti iuran dan lain-lain. Dan itu mungkin yang saya pahami beberapa RT itu masih agak ngaco untuk uang kas. Nanti saya coba kumpulin, saya akan ajak diskusi gimana caranya mengelola uang kas. Gitu. Karena memang di perjalanannya banyaklah uang kas RT itu yang ngaco seperti apa. Dan alhamdulillah kalau di wilayah saya RT 2 alhamdulillah sampai saat ini uang kas berjalan dengan baik. Dengan tujuan apa? Ada warga yang tidak bisa, kita harus terjun pendekatan. Ketika pendekatan itu berjalan, insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan bisa berjalan. Lalu selanjutnya, sorry Kang, agak ke bawah dikit. Oke, terwujudnya lingkungan harmonis, aman, damai, tenang, dan tentram. Ini program yang sangat didambakan oleh setiap warga di Transboge Village. Modal dikit tapi pengen adem. Itu mantep banget ya kan. Jadi beberapa perumahan yang saya lihat, ekspektasi warga kita itu ekspektasinya adalah Pondok Indah dan Pantai Indah Kapuk. Oke, nggak apa-apa Kang. Siap. Kita buat itu lebih baik, meningkatkan kualitas security kita, aktif dan rutin koordinasi dengan Dimas dan Babinsa, Sekretariat Kendaraan, melakukan penataan, penghijauan, perapian, got-got jalan, dan yang lainnya, sehingga ketika orang masuk perumahan kita, jangankan kita yang tinggal di Transboge Village, orang lain pun atau tamu bisa nyaman di perumahan kita. Lalu aktif melakukan penyuluhan kesehatan warga dari potensi DBD, posyandu, atau yang terakhir kita alami adalah perihal COVID. Mudah-mudahan koordinasinya berjalan dengan baik. Lalu berikutnya adalah terwujudnya masyarakat yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam pembangunan di wilayah. Mengawal dan mendorong koordinasi pembangunan pasos pasum di tiap RT, taman bermain, dan berkumpul warga. Di sini saya akan buat tim untuk pengolahan itu, dan ketika saya terpilih, saya akan membuat set plan besaran di Transboge Village itu ingin dibuat apa. Sehingga kedepannya kita akan menyusun secara bertahap. Lalu menyelenggarakan rutin berbagai kegiatan yang mengakrabkan antar warga, seperti kerja bakti, pengakraban antar warga, dan lain-lain. Rutin kerja bakti, waktunya nanti bisa kita kondisikan bagi warga yang tidak ikut, kerja bakti bisa dilakukan punishment ataupun lain-lain. Lalu yang terakhir adalah membuat layanan aduan warga 24 jam, dan via WA, bila ada komplain atau terjadi selisih di warga. Jadi setiap warga itu bisa langsung lapor ke RT atau ke RW-nya. Atau di sistem itu nanti akan saya buat ketika warga komplain, langsung RW-nya tahu, RT-nya tahu, sehingga komplain yang disampaikan warga itu tersampaikan dengan benar. Jangan sampai warganya komplain A ke RT-nya komplain ke RW B. Putarkan balikan, jadi nggak akan produktif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan program kita berjalan dengan lancar. Siapapun RW-nya kita dukung, kita support. Tapi yang terpenting adalah kalau kalian ingin perdamaian, ingin sesuatu hal, jangan lupa pilih nomor 2. Peace, love, unity, and respect. Selengker. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandy yang sudah memaparkan visi misi dan programnya pas 10 menit. Nanti dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu kandidat nomor urut 3 Pak Hadi. Langsung ini ya Pak Hadi, izin langsung oral saja. Nanti yang lainnya di mute, termasuk Pak Adam dan Pak Sandy. Silakan nanti Pak Hadi langsung buka videonya juga biar para warga ketahui. Baik, waktu dari sekarang, silakan. Baik, terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasjamain. Amma ba'du. Yang kami hormati panitia pemilihan RW 016, baik yang hadir di ruangan maupun yang berada di rumah melalui online. Yang kami hormati para orang tua kami, para ketua RT yang hadir menyaksikan, dan yang pastinya yang saya muliakan dan banggakan adalah
Bapak-bapak, ibu-ibu, warga di Perumahan Trangboki Village. Sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Nuhadi Arif Islam Temanggor. Bisa dipanggil dengan Pak Hadi. Kalau di tempat lain saya dikenal dengan Pak Temanggor atau dengan Pak Arif. Jadi inilah enaknya punya 4 suku kata nama. Bisa Nuhadi, bisa Arif, bisa Yusran, dan bisa Temanggor. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sangat bahagia sekali bisa bercengkrama, bersilaturahim dengan Bapak Ibu, walaupun juga melalui online. Dan sebenarnya sih saya dipaksa turun gunung oleh beberapa orang tua di TBV untuk mengikuti calon RW. Namun bagaimanapun juga ini adalah suatu amanah dan kepercayaan yang luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak, suara saya masih terdengar? Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih. Baik, keluarga itu adalah bagian dari organisasi dari pemerintahan Kabupaten Bojonggede dan juga Gunung Waringin. Oleh karenanya, visi saya juga merujuk pada visi dari pemerintahan Kabupaten Bojonggede. Secara sederhana, yaitu adalah mewujudkan terwujudnya masyarakat RW 016 bertakwa, harmonis, dan bermartabat. Kalau di visi Pemkab Pemkab Bogor, terwujudnya masyarakat Kabupaten Bogor yang bertakwa, harmonis, beradab, dan bermartabat. Jadi visi dari Pemkab menjadi turunan dari visi saya. Kenapa demikian? Karena bagaimana juga RW maupun RT itu adalah garda terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya dalam mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, dari visi tersebut, saya menjabarkan 4 misi yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pengembangan pendidikan dan kegiatan keagamaan secara menyeluruh. Yang kedua, penataan lingkungan RW 016. Dan ketiga, pengembangan usaha mikro dan koperasi serta usaha kreatif lainnya. Dan keempat, sistem pemerintahan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Bapak Ibu, warga TBV yang saya hormati, pada dasarnya saya tidak akan memberikan suatu janji-janji yang muluk-muluk Bapak Ibu. Cuman visi misi saya itu berakar dari apa yang kita butuhkan, kita alami, dan kita rasakan selama bertempat tinggal di TBV. Bertakwa itu adalah kondisi dasar siapapun. Nah, dan saya sangat mengharapkan kehidupan warga di TBV ini itu menjemurkan budi-budi keluhuran yang diajarkan oleh setiap agama. Pengembangan kegiatan apa yang selama ini berjalan, ya mungkin jihad ataupun pengajian lain, itu akan kita kembangkan. Saya secara pribadi sangat mengharapkan pendidikan agama dimulai sejak dini dan juga pengentasan buta huruf, khususnya baca Al-Quran. Untuk kedepannya, saya mengharapkan agar dari warga TBV ini setidaknya ada satu perwakilan untuk mengikuti MTQ minimal di tingkat kabupaten. Jadi dengan berkoordinasi dengan para pihak, khususnya dari DKM nantinya, kita akan coba mengadakan suatu kegiatan-kegiatan keagamaan yang pengajian secara rutin, tidak hanya, dan nanti akan coba saya undang melalui organisasi Islam yang lain seperti NU atau Madrasah atau MUI untuk memberikan ceramahnya di sini.
Kemudian juga kita akan melaksanakan, alhamdulillah di TPP sudah ada rumah tahfiz ya, tapi itu akan kita juga lebih kembangkan lagi sehingga pembelajaran dengan Al-Quran akan lebih ditingkatkan. Termasuk juga pendidikan-pendidikan lainnya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah harmonis. Harmonis dalam arti kata yang cukup luas. Mungkin selama ini ada pembedaan ataupun rasa yang dibedakan baik itu dari satu kelompok ataupun lain. Nah, itu akan kita coba satukan bersama Bapak Ibu. Tidak ada lagi pemisahan, pengelompokan ataupun pembeda-bedaan. RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4 itu adalah sama dan satu lingkungan. Nah, secara pribadi saya juga mohon nantinya bantuan dan peran dari masing-masing ketua RT. Dan juga pastinya program ini tidak dapat terlaksana jika tanpa ada dukungan dari seluruhan Bapak Ibu seluruhnya. Nah, yang ketiga adalah penataan lingkungan 016. Dan salah satu wujud dari harmonisasi kerukunan keluarga di 016. Tidak hanya kehidupan sosialnya, tapi juga kondisi fisik lingkungan. Fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sebagainya yang ada di lingkungan Perumahan Taramboge yang akan dijadikan RW 16 itu secara bersama-sama kita akan tata dan akan kita kelola dengan baik. Dan yang ketiga adalah pengembangan usaha mikro dan koperasi serta usaha kreatif lainnya. Bapak Ibu sekalian, saya akui bahwasanya saya selama ini mungkin sangat jarang berada di komplek TPP. Tapi meskipun demikian, saya tetap melihat, memantau bahwa pada dasarnya Bapak Ibu warga TPP memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam hal usaha kreatif, usaha mikro dan kecil. Izin Pak, 2 menit lagi. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu yang bisa kita bersamakan. Melalui usaha koperasi dalam waktu dekat akan kita kembangkan dan kemudian fasilitas yang dari pemerintah seperti KUR dan lainnya itu akan kita coba optimalkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat warga TPP. Dan yang terakhir adalah percepatan sistem pemerintahan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Kita punya tim, meskipun nantinya saya secara fisik tidak ada di sini, tapi bagaimana dengan dunia online, dan juga insya Allah akan dibantu oleh tim-tim yang insya Allah yang akan amanah, maka pelayanan terbaik untuk warga TPP akan diberikan. Terakhir kata, saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk mempercayai saya. Silakan Bapak Ibu istiqoroh dan munajat untuk memilih siapapun pemimpinnya. Siapapun pemimpin yang dipilih, itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah buat warga RW 016. Saya Eri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih Pak Adam, Pak Sandy, dan Pak Hadi yang sudah memaparkan visi misi dan programnya sangat jelas. Ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian warga Perumahan Taramboge untuk memilih. Silakan ini kandidat terbaik. Semuanya terbaik. Silakan tinggal menizin Bu Yul di mute. Oke, ini semuanya terbaik. Tinggal nanti Bapak Ibu silakan pilih mana yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian untuk memimpin Taramboge Village ke depannya. Baik, selanjutnya ini sekilas saja. Mungkin dikasih waktu 5 menit masing-masing kandidat menyampaikan apa sebenarnya keunggulan dari masing-masing kandidat dan kira-kira tadi bisa menanggapi terkait dengan program 2 kandidat lainnya. Hanya 5 menit saja, silakan. Dari mulai Pak Adam, Pak Sandy, dan Pak Hadi. Tapi bukan menyerang ya, hanya komentar saja. Kenapa kami harus memilih calon pertama dan kenapa yang lain tidak dipilih? Itu saja.
Ya. Baik. Kita mulai 5 menit dari sekarang. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. Saya tinggal di Blok F6. Istri saya bernama Yuliana, anak saya 1 bernama Rafa Adriansa Ariski. Tadi yang ditanyakan oleh moderator mengenai kenapa harus memilih nomor 1, itu tadi kita kembali kepada visi misi yang tadi saya sampaikan. Visi misi yang tadi saya sampaikan adalah keluar dari definisi umum. Keluar dari definisi umum atau out of the box. Horijul sunduk, kalau misalkan bahasa orang timurnya. Jadi apa yang saya programkan, apa yang saya sampaikan tadi adalah visi misi yang benar-benar yang keluar dari definisi umum. Ya mungkin saya sekaligus menanggapi apa yang sudah disampaikan tadi dari calon RW 16, dari Bapak Sandy dan Bapak Hadi. Semua program itu adalah semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Kita berkeinginan adalah semua program adalah mengedepankan sebuah kepentingan masyarakat yang bagus. Apa yang tadi dipaparkan adalah semua bagus, tidak ada yang sedikit pun tidak tidak bagus. Ya, apa yang diutarakan tadi semuanya bagus. Tergantung nanti kepada masyarakat, kepada warga sebagai pemilih pada tanggal 28, visi misi mana yang lebih keluar dari definisi umum, out of the box. Ya mungkin itu yang bisa ditanggapi. Masih ada 3 menit, silakan. Oke. Masih ada 3 menit ya. Jika ada nanti implementasi atau pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas tentang visi misi kami, saya sebagai calon ketua RW 16 akan menjelaskan setelah nanti terpilih. Apa itu yang namanya aplikasi RT Pintar, apa itu yang namanya scan barcode untuk menampung aspirasi warga, apa itu yang namanya fingerprint, sebuah analisa sidik jari yang dapat membaca sebuah bakat, potensi, atau karakter anak-anak kita ataupun dewasa, semua, segala umur. Itu yang akan saya terapkan, dan untuk perjalanan program-program yang lain akan kita evaluasi tiap pekan sekali bersama para pengurus RT dan RW-nya. Itu kita evaluasi. Memang ukuran kerja itu adalah 99 hari atau 3 bulan. Ya, jadi berjalannya sebuah organisasi atau sebuah kepemimpinan adalah 3 bulan waktu. Tempo jangka waktunya lama, berjalan atau tidak sebuah organisasi tersebut atau sebuah kepemimpinan tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hadallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam yang sudah menyampaikan alasan kenapa warga harus memilih calon kandidat nomor pertama, dan mungkin bisa juga mengkoreksi dari calon kandidat yang lainnya. Baik, kita masuk ke calon kandidat yang kedua. Pertanyaan yang sama, apa yang menyebabkan warga harus memilih kandidat nomor 2, dan sebenarnya apa saja yang akan dikomentari terkait dengan kandidat nomor 1 dan nomor 3? Silakan kepada Pak Sandy 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Kang Dini untuk informasinya. Baik, untuk menanggapi ini saya akan hanya mencerita sekilasnya aja. Jadi visi misi yang sudah saya buat itu, visi misi bukan yang hayalan dan baru rencana. Tapi ini visi misi yang saya sudah jalankan tanpa disadari bahwa program itu sudah berjalan semenjak saya tinggal di RT 2 dan ditunjuk untuk menjadi sekretaris di RT 2, lalu ditunjuk untuk PLT RT 2, itu program sudah saya jalankan. Jadi visi misi ini adalah bukan hayalan dan bukan rencana. Sebelum saya menyampaikan visi misi ini, sebelum saya menyalonkan diri menjadi RW, alhamdulillah saya sudah menemui 4 orang tua di perumahan Transboge Village, baik di RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4 untuk meminta masukannya seperti apa, kedepannya Transboge mau seperti apa. Lalu saya datang juga ke para tokoh ulama yang ada di Transboge Village, karena kenapa? Kalau Anda mau sukses, ya dekat-dekat dengan ulama. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah ulama itu yang akan membimbing kita untuk perumahan Transboge Village. Lalu berikutnya yang nggak lupa juga adalah saya datangin, kalau kata bahasa gaulnya, anak akamsi, anak kampung sini.
Jadi alhamdulillah di perumahan Trasboge masih ada penduduk asli yang memang lahir dan besar di Trasboge. Alhamdulillah saya sudah silaturahmi ke beliau untuk meminta saran dan bukan untuk meminta dukungan milih saya atau harus menangkan saya di pemilihan RW ini, bukan. Tapi saya meminta mereka semua yang saya datangi adalah untuk menegur saya ketika saya mulai keluar dari track yang menurut mereka salah. Jadi itu yang saya lakukan. Berapa menit lagi, Kang? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Nah, jadi itu. Perihal lainnya, mudah-mudahan Trasboge ini menjadi lebih baik. Visi misi yang saya tetapkan, saya akan coba jalankan, tidak menggunakan target, tetapi pasti. Karena memang kenapa? Secara nggak langsung, apa yang saya tulis di sini adalah sesuatu yang sudah saya jalankan setiap hari di RT 2. Mungkin Bapak Ibu di warga Trasboge Village bisa lihat, menurut saya RT 2 itu menjadi contohan untuk di Trasboge Village. Karena beberapa terobosan di RT 2 sudah dilakukan, yaitu mungkin dengan cara pembuatan mading untuk pusat warga berkumpul. Lalu ada juga yang namanya kaca jalan. Kalau ibu ingat sering jalan dulu, kaca jalan itu pertama kali ada di RT 2. Untuk kita skema, karena kenapa kaca jalan? Karena di situ tikungan-tikungan yang sangat membahayakan. RT 2 menjadi poros, insya Allah di kemajuan Trasboge Village. Saya coba masuk ke setiap RT, walaupun dulu kita masih sama satu RT, semuanya satu level, tapi berusaha masuk untuk ke sana karena untuk menyiapkan Trasboge Village ini ketika akan terbentuk menjadi RW. Dan menurut saya Trasboge itu sudah oke untuk menjadi RW. Koordinasi pun ke pihak luar, baik Bimas, Babinsa, pihak kelurahan. Alhamdulillah kita bawa dengan prestasi-prestasi yang ada di teman-teman Trasboge Village. Trasboge Village sudah cukup dikenal di masyarakat luar. Nah, untuk para warga, kenapa saya yakinkan pilih saya di nomor 2? Nomor 1 luar biasa sekali pemaparan Bapak Adam yang menatakan tentang organisasi, organ luar biasa, organisasi luar biasa. Mungkin warga mau pilih nomor 1, silakan. Mau pilih Pak Hadi dengan penataan tentang keimanan anak-anak, tentang tahfiz, tentang Quran, luar biasa sekali. Bapak-bapak bisa pilih nomor 3. Tetapi kalau Bapak bingung 1, 2, dan 3, jalan tengah lebih baik. Mudah-mudahan jalan tengah bisa lebih baik mewujudkan apa yang Bapak inginkan. Jangan lupa pilih nomor 2, angkat tangan, peace, sebarkan virus perdamaian. Salam Sendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparannya. Kita lanjut ke calon yang nomor 3 dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama, kenapa warga harus memilih calon nomor 3? Dan apa saja sebenarnya yang perlu dikritisi dari program ataupun visi misi dari calon nomor 1 dan nomor 2? 5 menit dari sekarang kepada Pak Hadi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Denny, Bapak Ibu semua. Ketua RW itu merupakan pejabat yang diamanahkan dan yang dipercayakan oleh masyarakat warga TBV. Setiap perbuatan dari seorang pejabat ataupun individu pasti ada pertanggungjawaban. Pasti diminta pertanggungan oleh Allah SWT. Secara pribadi, saya tidak mencanangkan suatu program yang sangat muluk-muluk, yang sangat luar biasa, ataupun melaksanakan suatu pencitraan agar Bapak Ibu memilih saya. Program yang saya canangkan itu adalah program yang sangat sederhana, yang langsung dari, oleh, dan untuk kita semua warga TBV. Dan saya akui dalam pelaksanaan juga, saya tidak dapat bekerja sendiri, dan semua program-program atau rencana yang akan saya canangkan itu tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak ada bantuan, dukungan, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat di warga perumahan Trasboge Village. Saya hanya manusia biasa, karena itu semuanya kita canangkan bersama, kita laksanakan bersama,
dan hasilnya kita nikmati bersama. Semua seperti yang saya katakan tadi, semua tidak akan dapat terlaksana apabila Bapak Ibu tidak mendukung saya, tidak mempercayai saya, bukan hanya saat ini, tapi saat pelaksanaannya nanti. Jika masih ada asumsi negatif, perpecahan di antara kita, isu sana kemari, propaganda mungkinnya di antara kita, jangankan masalah besar di perumahan TBP, masalah kecil saja kita tidak bisa atasi. Selama ini, contoh, mohon maaf, polemik buka pintu tutup pagar belakang masih dan terus masih jadi polemik. Padahal itu sangat sederhana kalau kita dapat berpikir secara positif dengan kepala dingin dan hati yang bersih. Nawaitunya. Dan nawaitu saya di sini hanya lillahi ta'ala. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, dipaksa turun gunung oleh beberapa orang tua, tapi dengan bismillah, dengan beberapa pertimbangan, saya mencalonkan diri. Namun bukan berarti saya tidak akan mendukung calon-calon lain jika terpilih. Saya akan tetap dukung. Dan saya juga membuka diri kepada Bapak Ibu semua. Dan kebetulan saya bekerja di PT Kereta Api sebagai legal spesialis dan audit dan investigation, dan juga saya bergabung di Tumanggor House of Law, kantor hukum. Jadi konsultasi mengenai hukum segala macam bisa juga secara direct dapat disampaikan kepada saya. Bukan hanya kapasitas sebagai RW, tapi secara pribadi juga. Saya rasa itu aja Pak Denny. Ya, cukup nggak masalah. Saya akhiri Bapak Ibu semuanya, selamat berpesta pemilihan ketua RW, dan pastinya dari saya sangat bahagia bisa bersilaturahim dan bertemu dengan Bapak Ibu meskipun dalam kondisi online. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adam, Pak Sandy, dan Pak Hadi yang sudah memberikan alasannya kenapa kami harus memilih Bapak-Bapak sekalian. Luar biasa, ini kandidat terbaik. 3 terbaik yang nanti silakan Bapak-Bapak memilih mana yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah saya sampaikan di kolom chat, silakan bagi yang akan bertanya, raise hand, tapi jangan lupa bertanya sebelum diberikan kesempatan oleh moderator. Yang pertama silakan Pak Angga, saya Negeri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya ya, sangat saya lihat dari ketiga calon punya kekuatan dan kekurangan masing-masing ya, kalau saya lihat tadi yang lebih condong kemana gitu. Nah, tadi dijelaskan terkait dengan program-programnya, saya lihat ada IT, ada involving warga gitu ya. Nah, yang belum saya lihat ini dari ketiga calon ini adalah terkait dengan kesehatan. Nah, sebenarnya ada nggak sih program-program atau rencana-rencana dari masing-masing calon ketua RW ini terkait dengan penataan kesehatan di lingkungan Transbuki? Karena kan pandemi seperti ini tentunya akan sedikit berbeda ya, dan ini mungkin nggak akan selesai dalam waktu 1 atau 2 tahun gitu ya, ini akan mungkin terus-terusan. Nah, saya ingin tahu terkait dengan rencana atau program yang related dengan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua simpel saja sebetulnya, seperti yang kita tahu ya di Transbuki ini kan ada kecenderungan bahwa kalau misalnya aktif dalam suatu kegiatan tuh orangnya itu lagi. Nah, supaya orang ini bisa muter dan semuanya bisa mulai aktif berkontribusi ya untuk lingkungan, kira-kira upayanya apa ya dari masing-masing calon ini? Mungkin itu aja Kang Denny, punten. Baik, terima kasih Pak Angga. Silakan waktu 1 atau 2 menit. Silakan dari mulai Pak Adam, silakan. Kenapa? Oh gitu. Oke, silakan. Ini karena request, nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Oh iya, silakan Pak Hadi. 2 menit maksimal. Baik, terima kasih Pak Adam. Pertanyaannya sangat luar biasa. Sederhana saja saya menjawabnya, bahwasanya kesehatan mental perlu dilakukan. Memang perlu dan sangat penting untuk kita semua. Nah, dalam sebagai
pengurus RW, pastinya ketua RW memastikan seluruh warganya itu dalam kondisi sehat dan memastikan juga fasilitas kesehatan juga terlengkapi. Dalam waktu dekat saya ini akan mencanangkan suatu fasilitas kesehatan yang paling mendasar, bukan hanya posyandu, akan tetapi klinik kesehatan, Pak Adam. Bekerja sama dalam menghadapi COVID-19 mengantisipasinya. Ini pastinya dengan bekerja sama dengan suatu gugus tugas, tetap memantau dan memfasilitasi fasilitas penanggulangan dari COVID itu sendiri. Saya rasa itu aja, Pak Angga dari saya. Terima kasih, Pak Denny. Oke, 1 menit masih ada. Cukup. Oke. Baik, terima kasih Pak Hadi. Silakan lanjut ke Pak Sandy. Pertanyaan yang sama dari Pak Angga. Silakan, Pak Angga. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Angga, RT 02. Ini salah satu RT yang bisa membuat saya seperti ini dengan motivasi-motivasinya yang luar biasa. Dan satu yang saya tangkap dari Pak RT Angga adalah apa? Dia pesan ketika kita berbuat baik dan bermanfaat buat orang lain, insya Allah manfaat itu akan bermanfaat juga buat diri kita. Makasih Pak RT Angga ya supportnya. Oke, untuk perihal pertanyaan itu, perihal kesehatan yang sudah saya coba lihat dan saya busukan ke perumahan Transboge Village, alhamdulillah di sini banyak ada beberapa teman-teman tenaga medis yang bekerja di rumah sakit yang cukup bagus di wilayah Jakarta. Ada juga beberapa dokter yang memang ada di rumah Transboge Village. Insya Allah itu nanti kita akan manfaatkan untuk menggali ide-idenya seperti apa sih untuk mengantisipasi apakah nanti ada klinik Transboge sebelum kita keluar atau apa, itu masih di luar gambaran, tetapi itu nanti akan jadi program yang akan coba dicanangkan. Dan walaupun kita sudah namanya menghadapi COVID, selama COVID yang luar biasa sekali sekitar range bulan Juni sampai Agustus, alhamdulillah Transboge Village diuji beberapa warga yang terpapar, hampir kurang lebih sekitar 50-an, luar biasa, tim satgasnya luar biasa, dan itu luar biasa Pak Angga. Nanti kita akan buat programnya untuk kesehatan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandy. Dilanjut dengan Pak Adam, 2 menit dari sekarang. Silakan Pak Adam. Terima kasih Pak Angga. Berkaitan dengan tadi singgungan masalah kesehatan, itu tadi saya sudah saya sudah sampaikan di misi nomor 1 ya, menyinggung masalah kesehatan. Terus di program kerja nyatanya ada di poin nomor 6 ya, mengajukan sekretaris RT RW dan posyandu. Mungkin itu nanti berkaitan dengan fasilitas umum atau fasilitas-fasilitas yang benar yang ada tempatnya dulu gitu. Jadi nanti berkaitan kesehatan, nanti berkaitan klinik, nanti timbul di sana. Berkaitan dengan posyandu, berkaitan nanti klinik Transboge, nanti kita optimalkan dari semua warga yang bekerja di bidang kesehatan, nanti kita bisa konsolidasikan untuk mengadakan klinik di Transboge. Mungkin itu salah satu jawaban untuk masalah kesehatan. Terus yang kedua tadi terakhir pertanyaannya tentang ini Pak, supaya warga itu bisa berpartisipasi, karena selama ini kan kebanyakan kegiatan itu orang-orangnya itu saja kan gitu ya. Ya supaya semuanya bisa berperan aktif, kurang lebih seperti itu Pak. Ya, nanti kalau misalkan untuk warga yang tentang kerja bakti, nanti kita giatkan untuk memberikan jadwal yang mana orang yang jarang kerja bakti akan kita tegur, Oke. Udah ya, kecuali kalau misalkan urgent ya, tentang kesehatannya yang bersangkutan, kecuali sesuatu yang urgent itu kita
menyelesaikan permasalahan. Oke, itu yang bisa disampaikan jawabannya. Baik. Ya, terima kasih Pak Adam, Pak Sandy, dan Pak Hadi. Ini kita ada penanya selanjutnya nih. Kita ada 5 penanya. Setelah tadi Pak Angga, ada Pak siapa tadi? Pak Husin ya, Nur Husin, silakan. Siapa Nur Husin, silakan. Nur Husin tadi kita kasih waktu 1, 2, 3, sampai 5, 4, 5. Oke, lanjut ke penanya berikutnya. Nomor 3 silakan. Pak Indra, Bu Wulan, silakan present saja. Assalamualaikum Buka ininya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bulan silakan. Saya Wulan dari D9, istrinya Pak Indra. Tadi saya cuma mendengar ya, untuk program khusus untuk ibu-ibu ya. Hanya mendengar dari Pak Adam mungkin, dan itu pun hanya menyebutkan kegiatan khusus untuk ibu-ibu cuma PKK, atau mungkin saya belum dengar yang lain. Dari Pak Sandy saya belum dengar, dari Pak Nur Hadi juga saya belum dengar. Mungkin bisa jelaskan dari 3 kandidat, selain PKK yang umum, apa saja kegiatan khusus untuk ibu-ibunya untuk bisa menggabungkan kolaborasi dari RT 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Wulan. Kita kasih kesempatan kepada Pak Sandy untuk menjawab 2 menit dari sekarang. Pak Sandy, dipersilakan. Oke, terima kasih atas pertanyaan Bu Wulan. Ya, ini Bulan dari warga dari RT 1 yang alhamdulillah ini udah sering saya ajak kolaborasi untuk desain-desain terbaiknya. Luar biasa Bulan. Baik, untuk menggabungkan ibu-ibu di 4 RT itu memang luar biasa. Semenjak belum ada RT itu akan bergerak masing-masing. Nanti insya Allah jika memang saya dipercaya untuk menjadi RW 16, akan saya buat beberapa program yang mungkin belum saya bisa paparkan saat ini karena itu adalah coach point Bulan. Jadi tunggu gebrakannya aja. Kalau Bulan masih penasaran, jangan lupa pilih nomor 2. Intinya warga Transboge Village hanya ada 1. 4 RT itu hanya untuk memfasilitasi apa aja yang ada di per RT. Nanti kita gabungkan tentang ngadain bazar kah atau apa dari ibu-ibunya. Insya Allah dari awal pengajian pun saya udah lihat, oke, ibu-ibunya ada Madatus Soleha, itu yang bergerak di hampir setiap minggu. Lalu ada lagi untuk belajar bahasa Arab, itu luar biasa. Nanti kita kembangkan lagi yang agak lebih modern, agar semuanya itu antara agama dan realitas yang ada bisa berjalan dengan baik. Dan yang penting Bulan jangan lupa pilih nomor 2. Insya Allah desain-desain kreatif akan kita gunakan. Mungkin itu aja. Nanti. Baik, terima kasih Pak Sandy. Lanjut ke Pak Hadi dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wulan ya. Peran ibu-ibu sih sebenarnya sangat penting di pengembangan dan yaitu pendidikan. Nah, jadi bukan hanya di PKK nantinya Bu Wulan. Ya, para ibu-ibu akan berperan aktif di TPP. Dalam kegiatan keagamaan nanti juga pengajian ibu-ibu juga akan kita lebih tingkatkan, perbaiki. Nah, kemudian juga dalam kegiatan usaha kecil, mikro, koperasi, dan kreatif lainnya, disinilah lebih dominan partisipasi dari para ibu-ibu di warga TBV. Terkadang saya kalau di rumah, saya sering ngintip WA istri saya, Bu. Nah, di situ saya melihat dan sebenarnya, wah, ibu-ibu di TBV ini sangat-sangat kreatif, sangat-sangat entrepreneur lah, kalau bagi saya. Nah, kenapa ini tidak dikembangkan dan dikelola secara tepat? Toh di pemerintahan, pemerintah juga ada namanya KUR, misalnya, atau fasilitas lainnya, ini akan dikelola. Nah, jadi segala aspek bidang Bu Wulan nanti akan dilibatkan peran dari para ibu-ibu. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Hadi atas jawabannya. Silakan dilanjut dengan kandidat nomor pertama, Pak Adam. Silakan. Yang ditanyakan adalah tentang kegiatan ibu-ibu ya. Itu ada di program kerja karya nyata di poin nomor 7. Jadi tadi disebutkan oleh saya adalah kegiatan PKK. PKK ini adalah pembinaan kesejahteraan keluarga. Jadi nanti ketika nanti PKK ini sudah ada, yang menggerakkan adalah bersamaan dengan pemilihan sesuai dengan keterpilihan saya sebagai ketua 16 bersama istri akan menggerakkan PKK. Maaf Pak Adam, tadi saya bertanya selain PKK Pak, karena PKK itu sudah cukup umum ya, karena di mana-mana setiap RW itu selalu ada PKK-nya. Nah maksud saya selain PKK, kegiatan apa aja tadi seperti Pak Hadi mungkin tadi lebih ke UMKM, lebih ke entrepreneur, kalau Pak Sandy lebih ke pengajian. Nah ya. selain itu apa? Silakan. Salah satu nanti ada sebuah kegiatan tidak hanya pertama berbicara tentang di 16 ini. Misalkan Padam. Kita Oke, terima kasih Pak Adam, luar biasa nih. Silakan sudah tadi dijawab oleh masing-masing kandidat. Kita lanjut ke penanya ketiga ya. Tadi karena Pak Nur Husinnya nggak ada. Silakan Pak Agus. Saya dulu Pak Agus, Pak Kang Deni. Silakan Pak Agus dulu, baru nanti setelah itu Pak Adrian. Oke, baik. Makasih Kang Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi pertanyaan pertama saya mungkin sudah ditanya oleh penanya pertama Pak Angga ya. Tapi kalau boleh saya ulang lagi ya. Mungkin ada dua lah pertanyaan saya. Yang pertama, RW ini kan cita-citanya kan jadi pemimpin untuk masing-masing RT. Jadi ketika RT 1, 2, 3, 4 itu tidak ketemu ujungnya, di sini ada Pak RW sebagai penengah. Jadi tidak memihak ke salah satu, memang jadi pemimpinan yang bisa dianut oleh semua RT maupun semua warga. Pertanyaan pertama saya, bagaimana program konkret atau cara konkret lah untuk mengingatkan ke warga-warga yang mungkin secara ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kumpul bareng atau membutuhkan partisipasi warga, biar warga itu pada ikut. Jadi program cara konkretnya seperti apa? Kan beberapa ini hanya cuma pakai WA atau apa. Mohon diinfo ke saya bagaimana cara konkret Bapak-bapak nanti ketika menjadi RW untuk mengingatkan atau menyampaikan ke warga-warga ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kebersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih ke lingkungan. Jadi saya di TBV dari 2015, 5 tahun lebih, hampir 6 tahun di TBV. Baru tahun kemarin tuh tahun ini ada perapihan lah lingkungan. Pertanyaan saya simpel untuk para calon RW, bagaimana program konkret Bapak-bapak terhadap lingkungan? Salah satu contoh misalnya polisi tidur. Polisi tidur itu baru diperbaiki di tahun ini. Itu pertama. Yang kedua, kemarin ada program di beberapa RT itu membuka palang di masing-masing gang. Jadi tidak ada gang yang secara eksklusif punya ruang sendiri. Yang ketiga, yang tadi sempat dibahas oleh Pak Hadi tentang pintu belakang yang ke arah stasiun. Tolong saya diinfokan apa program-program konkret yang bisa nanti kami tagih ketika Bapak-bapak menjadi RW dari 3 hal tadi. Polisi tidur, buka pagar, sama pintu belakang. Mungkin itu aja Kang Deni, cukup sementara. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Nanti kita batasi pertanyaannya maksimal 2 ya, tidak boleh lebih dari 2. Baik, silakan mungkin dikasih kesempatan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Pak Sandy dulu, Pak Adam atau Pak Hadi, silakan. Ya, silakan Pak Hadi, 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Agus.
Sudah lama nggak ketemu dengan Pak Agus. Sering diskusi dulunya, pertama awal-awal. Mungkin saya tangkap jawab dan pertanyaan kedua ya Pak ya, mengenai penataan lingkungan di Transbogi, khususnya permasalahan poldur dan akses pintu masuk. Koreksi Pak Agus kalau memang salah. Jadi selama ini menurut pengamatan dan ini pemikiran saya, permasalahan ini menjadi simpang siur seperti yang kata Pak Agus tadi adalah komunikasi di antara warga ini yang sedikit terputus. Nah, antara RT 1, RT 2, RT 3, RT 4 itu memang masing-masing mempunyai suatu kepentingan. Benar kata Pak Agus, RW sebagai penengah nantinya yang akan menyatukan itu semua. Nah, langkah konkret penyatuan itu bukan hanya dalam bentuk gotong royong, gitu kan, tapi mengajak sama-sama dalam suatu kegiatan-kegiatan paling tidak seperti pengajian atau kegiatan-kegiatan yang kebesaran lainnya. Nah, terkait yang masalah buka tutup, poldur dan sebagainya, ini akan kita tata kembali. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan perbaikan pola pengamanan dan keamanan di TBV. Itu saja Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Adi, silakan Pak Sandy atau Pak Adam dulu. Silakan 2 menit dari sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Ditanyakan langkah konkret ya. Jadi yang pertama langkah konkret itu yang ditanyakan Pak Agus adalah mengenai tentang informasi kegiatan. Nanti akan ada perapihan Pak Agus, perapihan di grup WA itu mengenai setelah RW 16 ini terbentuk. Apakah nanti ada masing-masing dari RT itu menginfokan dari RW-nya atau bagaimana, nanti ada perapihan di grup WA. Kecuali nanti kalau misalkan undangan yang bersifat formal. Jika undangan itu bersifat formal, maka akan ada undangan baik soft copy-nya atau hard copy. Yang kedua tentang polisi tidur gerbang portal depan ya, sampai rantai belakang. Ya, nanti akan dirapikan dan akan kita survei. Mengenai rantai belakang, nanti kita bikin survei. Jadi survei dari semua warga, karena kan rantai belakang itu kan kesepakatan awalnya adalah mengenai COVID, gitu, agar meminimalisir orang-orang masuk ke dalam TBV. Nah, nanti belum ada survei secara keseluruhan bagaimana rantai belakang itu diterapkan. Nah, nanti kita akan adakan survei dari keseluruhan warga TBV, apakah rantai belakang itu ditutup atau dibuka. Mungkin itu aja yang disampaikan Pak Agus. Selebihnya nanti kita akan rapikan dan kita akan survei gerbang portal depan. Rencana itu kan ada kartu ya, kartu keluar masuk kendaraan. Dan polisi tidur nanti akan kita survei untuk perapihannya. Itu. Baik. Terima kasih Pak Adam. Terakhir Pak Sandy silakan. 2 menit sekarang. Masih di mute Pak Sandy. Oke, Pak Agus. Surabaya aman ya? Aman, Oke, aman. Aman. Oke, yang tadi yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk mengumpulkan warga untuk melakukan kerja bakti dan lain-lain. Menurut saya, alhamdulillah di RT 2 sudah cukup sukses kerja bakti, alhamdulillah rame terus. Respon dari warga cukup positif. Kuncinya adalah satu, gimana cara pemimpinnya membawa suasana di lingkungannya masing-masing. Kalau pemimpinnya sudah tidak bisa membawa suasana di wilayah masing-masing, berharap untuk kumpul, nggak akan pernah terjadi. Jadi programnya adalah apa? Saya akan mempush ke setiap RT, gimana caranya RT harus guyup. Tidak ada RT yang tidak bisa mengangkat warganya untuk kerja bakti. Harus bisa. Kalau nggak mau, kasih adjustment. Karena pernah terjadi kasus warga tidak kerja bakti di lingkungan saya. Alhamdulillah, di depannya saya tulisin pagernya bahwa warga ini nggak pernah kerja bakti. Jadi itu harus RT-nya harus galak, karena jangan mengandalkan RW tapi RT. RW itu untuk programnya. Ketika ada RT tidak bisa kumpul, yang kita lihat adalah bukan warganya, tapi RT-nya. Apa yang sudah dilakukan oleh RT-nya.
baik menyangkut Poldur dan lain-lain. Alhamdulillah kerjasama tim pengurus Tanfogi Village bekerjasama dengan koordinator keamanan, polisi tidur yang tadinya takut-takut, banyak Poldur, wah takut di sini nggak boleh dibongkar, di sini jangan bahaya banyak anak kecil. Oh nggak enak polisi security-nya belum kompak, belum apa. Tiba-tiba saat ini bisa realisasi menuju TBP yang baru. Siap Agus. Baik, terima kasih Pak Sandy, Pak Adam, dan Pak Hadi yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Agus. 2 pertanyaan terakhir, mohon pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Ada Pak Adrian dan Pak Eko. Jadi pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, maksimal 2 pertanyaan. Kami persilakan kepada Pak Adrian, silakan. Pak Adrian. Kita hitung sampai 5, Pak Adrian. 1, 2, 3. Iya. Oh, silakan. Aku mau ke itu, mau BO dulu, Mas Eko dulu deh. Ini nggak nanya. Ya, waktunya terbatas, nanti digantikan oleh yang lain terakhir ya. Silakan kepada Pak Eko. Singkat, padat, jelas, maksimal 2 pertanyaan. Pak Eko, mangga. Setelah Mas Eko ya. Ini lagi kamar mandi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat juga nih buat calon-calon yang sudah terpilih ya, yang akan bersaing malam ini sampai dengan minggu depan ya. Semoga siapapun yang terpilih dapat mewujudkan visi dan misi yang tadi dipaparkan masing-masing. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama barangkali mungkin dari teman-teman calon sendiri tahu bahwa TBV ini terdiri dari berbagai latar belakang kegiatan ya, baik juga itu dan juga latar belakang sosial dan agama gitu ya. Nah, yang kita ketahui tentunya dengan ada RW ini nanti semuanya harusnya akan berjalan lebih tertib, lebih sinergis, dan juga lebih rukun ya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, dengan adanya latar belakang yang banyak ini, bagaimana kira-kira menyikapinya terkait dengan domisili atau tempat tinggal gitu ya. Kan kita ketahui bahwa sebagian besar atau mungkin hampir sebagian besar itu mungkin belum ber-KTP di Bojonggede. Bagaimana kira-kira dari ketiga calon ini menyikapi hal tersebut? Kemudian langsung yang kedua, terkait dengan Fasus dan Fasum. Tentunya Fasus dan Fasum ini bisa menjadi baik atau menjadi tidak baik gitu ya, dilihat dari fungsi dan kegunaannya. Kira-kira dari ketiga calon ini, bagaimana sih bayangan ke depan atau mungkin program yang akan dibuat gitu ya terkait dengan Fasos dan Fasum yang ada di TBV dengan tentunya mempertimbangkan asas keadilan dan kerukunan warga TBV itu sendiri. Barangkali itu pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Semoga ikhtiar bareng-bareng kita ini dapat memberikan efek positif bagi warga TBV secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Ya, baik kok. Selamat berkatuh. Silakan mungkin antara Pak Sandy atau Pak Adam, siapa yang duluan? Silakan. Baik, Pak Sandy 2 menit, silakan. Baik. Terima kasih Cing Eko pertanyaannya. Yang pertama adalah gimana untuk cara domisili ya. Itu akan menjadi PR kita bersama, bukan PR RW. Jadi nanti RW akan mengelola kerjasama dengan RT, gimana caranya untuk bisa Oke, nanti kita akan kerjasama dengan RT untuk gimana idenya gimana sih supaya teman-teman bisa pindah KTP, mungkin dengan cara nanti akan berkolektif untuk mempermudah pindah KTP. Untuk terkait Pasum, ini adalah konsen dari Benny, saya. sorry dipotong, boleh di mute dulu nggak yang lain yang nggak ngomong? Yang terutama yang satu wilayah ya, punten. Terima kasih. Ini udah mute semua. Cuman karena posisinya mungkin kurang rendah kali ya. Ya.
Oke. Silakan. Untuk perihal pasum itu akan menjadi concern pertama saya, yaitu adalah apa? Pasum yang di depan yang saat ini dimanfaatkan terlebih dahulu untuk fungsinya akan saya rubah menjadi untuk seperti pintu gerbangnya Transmedi Village, membuktikan bahwa perumahan kita adalah perumahan yang lumayan cukup nyaman. Lalu nanti di pasum itu akan kita gunakan untuk pos RW, lalu akan ada pos yandu, dan nanti akan kita buat juga, akan diskusi apakah di situ perlu untuk dibuat TPQ. Lalu ada lagi fasilitas seperti lapangan, itu tetap kita pertahankan. Nanti akan kita buat spot kecil-kecil agar setiap RT bisa menempuh jarak yang terdekat, baik untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya santai, atau nguapin. Insya Allah kita kelola pasum kita dengan baik, supaya tertata dengan baik dan bisa bermanfaat buat warga. Mungkin itu aja, Cing Eko. Nanti kita lanjutnya di kerjaan nyatanya aja ya. Baik, terima kasih Pak Sandy. Selanjutnya Pak Hadi atau Pak Adam? Pak Adam dulu ya, silakan Pak Adam. Ya, terima kasih Pak Eko atas pertanyaannya. Yang pertama adalah KTP tempat tinggal ya. Jadi menurut undang-undang di tahun 2004-2013 itu pasal 14 ayat 2, memang perantau itu warga yang berdomisili harus pindah KTP minimal 1 tahun. Jadi kalau misalkan sudah 1 tahun, menurut cara undang-undangnya harus pindah KTP. Nah, untuk membuat warga itu pindah KTP, kita sudah melakukan survei, mungkin dari panitia pelaksana sudah melakukan survei, dari sekian warga TBV ada sekitar 69% yang akan siap melakukan pindah KTP. Nah, nanti kita kejar 69% ini yang sudah berkomitmen untuk pindah KTP. Dan sisanya nanti kita pahamkan mengadakan sebuah pertemuan via Zoom atau offline yang akan kita sosialisasikan mengenai untuk pindah KTP ini. Misalkan mungkin dari warga itu berat khususnya di bidang kendaraan bermotor ya, mungkin untuk bayar pajak dan sebagainya. Nanti kita carikan solusi, mungkin ada solusi nanti di sana ketika nanti kita mengadakan suatu silaturahmi via offline ataupun online. Untuk yang kedua, untuk fasum ini yang konkretnya dalam waktu dekat ini pembentukan RW 16 akan dibangun sekretariat. Mungkin itu yang menjadi fokus utama, sekretaris RT RW serta posyandunya yang akan ditetapkan nanti lokasinya, titik mana yang akan dijadikan sebagai sekretariat RT RW serta posyandu tadi. Mungkin itu Pak Eko yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Adam. Selanjutnya terakhir Pak Hadi, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Eko dan Bapak. Yang pertama mengenai pindah KTP, itu hukumnya sunnah muakkad ya Pak ya. Jadi, tapi alangkah baiknya dan sebaiknya warga yang berdudukan di TBV itu memiliki KTP Kedung Waringin. Kami akan menyebarkan formulir, memfasilitasi formulir apabila Bapak Ibu bersetuju dan berkenan untuk mengalihkan kependudukan di KTP, dan segala pengurusan-pengurusan juga akan kita penguasai hingga dengan selesai. Dan insya Allah untuk pembiayanya itu tidak akan kita bebankan biaya dalam pengurusan pengalihan KTP. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai fasum, Bapak Ibu, sebenarnya mohon izin, saya sejak tinggal di sini 2014-2015, saya diminta atau tidak diminta juga sudah proaktif mengenai fasum. Walaupun dalam pelaksanaan perjuangan saya dalam fasum di TBV mengalami kendala, hambatan dan lainnya, tapi alhamdulillah tujuan utama saya untuk adanya fasum di TBV alhamdulillah berhasil, dan jika nanti juga terpilih menjadi ketua RW, itu lebih akan memudahkan untuk penataan fasum fasos yang bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat TBV. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi, Pak Adam, dan Pak Sandy. Yang terakhir ini Pak Adrian, sudah monitor kan? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, silakan. Singkat, padat, jelas Pak Adrian. Waktunya 2 pertanyaan. Baik. Terima kasih Pak Denny. Ya, pertama, tadi sudah banyak ide-ide dan program yang disampaikan ya. Menurut pendapat saya, mungkin ide dan program itu nggak cukup ya, tapi harus didukung dengan pendanaan. Dan saya, bagaimana nanti calon ketua RW nanti untuk mengelola pendanaan tahun berikutnya di luar dengan pendanaan yang sah dari APBD atau dari
kecamatan atau kelurahan ya. Mengingat sekarang kan kita udah ada iuran juga ya masing-masing RT. Satu. Yang kedua, itu di jalan Blok K itu selalu menjadi isu tuh setiap tahun atau bahkan kapan aja ya. Bahkan mungkin dari zaman dulu tuh. Dari zamannya Pak siapa? Ya, zaman kita berdebat di pojok itu kan mengenai pasum dan sebagainya. Jalan Blok K, bagaimana kalau pintu belakang itu dibuka dan nggak dibuka? Terus ada juga masing-masing blok sekarang masih ada yang dirantai gitu kan, ada yang di itu. Bagaimana pendapat calon ketua RW yang baru nih menyikapi hal itu? Terima kasih Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Adrian. Silakan. Siapa yang duluan dikasih kesempatan? Pak Hadi, Pak Sandy atau bebas saja silakan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Oh, nggak apa-apa. Yang pertama tadi terkait dengan pendanaan, yang kedua terkait jalan Blok K. Itu saja. Ya, terkait pendanaan. Silakan siapa saja. Oh, baik Pak Hadi, silakan. 2 menit. Baik, terima kasih Pak Adrian pertanyaannya. Saya jawab, insya Allah sesuai dengan harapan. Yang pertama dengan pendanaan, singkat saja, selain dari iuran warga, kita akan coba memperoleh sumber-sumber lainnya, baik dari pemerintah, program pemerintah, maupun dari para donatur-donatur yang ada untuk mendukung dan mensukseskan kegiatan-kegiatan kita. Secara presentasi mungkin dapat saya perlihatkan penggunaan dana 40% itu dari iuran, 60% mungkin akan kita optimalkan dari aspek luar, dari pendapatan luar seperti tadi bantuan pemerintah maupun yang lainnya. Itu yang pertama. Kebetulan juga di Kedung Waringin juga ada dana desa yang cukup fantastis dan itu akan bisa kita berdayakan dan kita manfaatkan, Pak Adrian. Yang kedua mengenai jalan Blok K seperti tadi katakan bahwasanya permasalahan itu adalah faktor dari pengamanan, keamanan, kenyamanan. Nah, pola tutup dan pola penataan akses masuk ke dalam itu akan kita berlakukan hanya untuk transbogi. Mungkin bisa melalui kartu atau kita akan penambahan dari jumlah personil keamanan di transbogi dengan pola dan sistem pengamanan yang lebih tertib dan teratur lagi, sehingga baik itu akses belakang dapat dilintasi lagi, tidak dirantai, tapi tetap penjagaannya ada, pengawasannya ada oleh penjagaan atau satpam. Terus juga poldur mungkin akan kita ratakan karena pastinya yang masuk dalam TPW itu adalah warga dan juga dan lain-lain yang mengatakan. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya silakan Pak Sandy ataupun Pak Adam, silakan. Bebas saja. Bebas saja silakan siapa yang mau kasih kesempatan. Pak Adrian, ya pengelolaan Blok K saja. Silakan. Baik, Pak Sandy dulu silakan. Pengelolaan Blok K sama juga tadi ada beberapa blok yang masih dirantai-rantai itu. Yang maksudnya ya. Besi. Itu gimana itu tanggapannya? Oke. Siap. Oke, ketangkap nih. Siap. Oke, selamat malam Haji Adrian. Ya, siap. Ya, oke, pendanaan. Tadi Pak Hadi luar biasa ada untuk komunikasi ke pihak luar. Sebelum kita ke pihak luar, insya Allah kalau untuk pendanaan, selain dari bantuan RT, insya Allah kedepannya saya mau membuat gimana caranya perumahan kita menghasilkan uang. Contoh kecil aja nih yang dibocorin satu. Kita akan coba membuka investor tentang steam motor. Nah, dari situ nanti kita bicarakan skemanya seperti apa untuk menghasilkan uang di Transbogi Village. Itu nanti kita akan bahas, Pak Adrian, kalau memang saya terpilih. Oke, berikutnya untuk portal. Untuk portal, alhamdulillah, kalau Pak Adrian bisa cek di wilayah RT 2 sudah mulai dibuka. Karena memang saya diajari sama Pak RT Angga, kita tidak boleh ngelihat keluar dulu. Kita buktikan di negara kita dulu, baru kita keluar. Jadi untuk warga Transbogi Village, kalau yang melintas di RT 2, alhamdulillah rantai yang ada di Pak Amir, Blok L1, rantai yang ada di dekat L1 itu sudah siap terbuka, jadi kita buktikan di negara kita dulu, baru kita lihat keluar. Oke, terima kasih Pak Adrian. Terima kasih Pak Sandy. Terakhir ini Pak Adam dipersilakan. Terima kasih Pak Adrian atas pertanyaannya. Yang pertama untuk pengelolaan di Blok K tentang portal ya. Seharusnya jika sudah ditutup full dari gerbang belakang itu, seharusnya portal itu
harusnya dibuka gitu. Nah, nanti kita akan sosialisasikan tentang portal ya. Jadi portal itu kan awalnya mungkin tadinya untuk menghindari gitu ya, kendaraan-kendaraan bermotor keluar masuk gitu ya, sehingga nanti membahayakan warga di sekitarnya. Nah, nanti kita kita sosialisasikan, kita berikan suatu pemahaman agar portal itu ya seharusnya dibuka kalau menurut saya ya, sesuai dengan apa yang sudah ditutup di gerbang belakang. Untuk yang kedua adalah mengenai masalah pendanaan. Jadi pendanaan ini sifatnya kalau misalkan berbicara RW itu ada anggaran dari kelurahan, tapi sifatnya adalah pengajuan melalui musrembang. Jadi ada segala sesuatu yang harus diproses atau ditempuh gitu. Nah, selain itu pribadinya mungkin kita bisa optimalkan dari UMKM. Misalkan ada beberapa bidang yang bisa dijadikan sebuah koperasi yang kita ciptakan, karena koperasi ini adalah sebuah sistem ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia gitu. Sistem koperasi. Jadi segala sesuatu bidang kita kelola, mungkin dari makanan dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan untuk anggaran dana ke depan. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak Adrian. Baik Pak Adam, terima kasih. Kita beli plus di rumah masing-masing, luar biasa nih. Silakan kasih plus masing-masing kandidat RT terbaik. Sudah mengeluarkan informasi terbaik dan ini direkam oleh warga sekalian. Sesuatu hal yang tidak mudah Bapak-Ibu sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada para kandidat nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang sudah menyampaikan visi misi program dan menjawab pertanyaan dari beberapa warga. Mohon maaf kepada para warga yang memang ingin bertanya tapi karena ingin bertanya tapi karena beberapa warga yang mungkin tidak sempat bertanya, nanti kita adakan sesi pertanyaan selanjutnya yang mungkin lebih leluasa lagi dengan RT terpilih seperti itu. Tapi tetap para warga bisa merekam apa yang disampaikan oleh calon ketua RT 016 Tranggue Village. Kami dari panitia pemilihan ketua RW 016 Peluang Tranggue Village mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan kebanggaan yang setinggi-tingginya kepada 3 kandidat yang sangat luar biasa. Tinggal nanti Bapak Ibu sekalian memilih sesuai dengan preferensi atau pilihan terbaik menurut Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan nanti setelah ini ada masa kampanye yang bisa digunakan untuk bisa bersilaturahim dengan warga atau bisa menampilkan sesuatu yang istilahnya buat penarik warga agar bisa memilih calon masing-masing. Ini bisa dilihat di slide ada ya. Ini ada 3 kandidat kita nih luar biasa. Ada yang calon nomor 1 Pak Adam, nomor 2 Pak Sendi, dan yang nomor 3 Pak Hadi. Terima kasih juga kami ucapkan warga yang sudah bertanya tadi. Tidak bisa semuanya kami akomodir. Mungkin terakhir sebelum nanti kita foto bareng dan nanti kita minta ketiga RT bisa bersalaman. Iya, 3 RT maaf, 3 RW calon ketiga RW ini untuk bersalaman. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana, Pak Ronggo, dipersilakan. Oke, mungkin dari saya ini aja sih, simpel aja pokoknya. Tolong kawal baik-baik semuanya ya, semua prosesi pemilihan Ketua RW hingga nanti saatnya pemilihan Ketua RW di tanggal 28 November. Jadi kita kalau bersama-sama rayakan ini memang sebagai pesta demokrasi warga Tranggue Village. Itu aja sih paling Kang. Dan satu lagi, kan udah mulai masuk kampanye ya. Silakanlah untuk para calon gunakan masa kampanye sebaik-baiknya dan tetap dengan tidak ada unsur syarat atau segala macamnya. Itu aja sih paling. Silakan Bang. Baik, terima kasih kepada Pak Ronggo, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan RW. Saya mewakili dari Panitia Pengarah Pemilihan Ketua RW Perumahan Tranggue Village mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada calon Ketua RW 016. Baik, sebagai pemungkasnya kita minta semua calon Ketua RW untuk bisa berfoto bersama kali ya. Kalau salaman kayaknya tetap prokes. Silakan Mbak. Silakan. Masih di situ.
Ya, mohon agak lebih mendekat, tetap pakai apa? Masker, agak lebih dekat dikit. Kayaknya, ya, agak geser lebih dikit lagi. Kayaknya kalau rangkulan nggak apa-apa kan? Rangkulan gitu. Ya. Biar rangkulan, biar enak inilah. Nah, gitu Pak RT. Nah, apa-apa rangkulan Pak RT, pulang mandi. Pak RT, Pak Sandy ngerangkul Pak Hadi. Ini adalah dirangkul. 3 kandidat. Ya. Ntar nyampe rumah mandi. Pak Sandy ngerangkul ke Pak ini. Ngerangkul ya. Yang mesra, Sen, yang mesra. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa. Dahsyat. Mohon izin. Saya Jika izinkan, berkenan Bang. Bapak Ibu mengirimkan membuka videonya biar kita dokumentasi ini melalui video Zoom ini. Silakan. Dibuka. Ya, dikasih waktu silakan, mohon membuka wajah-wajah warga ini sebagai saksi sejarah pemilihan pemimpin kita yang pertama. Jadi tim sesnya yang nomor 3 aja, nomor 21 yang mana ya tim sesnya? Nah, nanti itu urusannya. Silakan dibuka. Mohon berkenan panitia bisa men-screenshot. Silakan ini Pak Yudi, Mas Yudi, Munzir, Kang Kopi, Kang Hendra, tidur. Pak Ade Koswara, silakan membuka ininya, membuka apa videonya. Silakan. Nah, ini ada yang lagi mesra Jangan nih. mesra-mesra gitu dong, Waya. Ayo, Jauhan. Waya. Baik. Saya pendukung Pak Bagus nih, sayang Pak Bagus nggak dalamnya. Oke, izin ya, kita hitung. 1, 2, 3, mohon screenshot teman-teman panitia. 1, 2, 3. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Salah saya 2 tadi, Kami lupa dari ya. panitia Aja deh. mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jangan lupa pilih yang kacamata. Apa sih Bapak tuh? Aduh, pengennya sih Pak Bagus yang jadi Pak RW. Ya Allah. Apa sih, Jir? Dia bangun tidur ya? Bunyi lagi habis nganter bini. Nih lagi nunggu tim sukses datang nih, bawa duit. Tenang. Ya. Pamit. Pamit ya. Pamit. Assalamualaikum. Salam.